Lupa ngerekam. Oh iya. Oke, kita lanjut. Tutorialnya. Lanjut ke beberapa foto lain. Oke, itu udah semua sepertinya. Nah, ini foto yang dijadiin cover dan posternya juga. Ini foto yang paling kuat juga sih. Oke. Yuga ini dijahit dan di-scan lagi atau gimana? Ya itu dijahit, di print dulu di kertas gambar ukuran A5, terus dijahit baru di-scan lagi. Inspirasinya dari mana bikin beginian? Inspirasinya sebenarnya dapat dari banyak sih. Kayak gini juga teknik menjahit foto juga kan bukan sesuatu yang baru gitu ya. Banyak dilakukan orang-orang. Tapi terutama mah semenjak saya ibaratnya kenal beberapa fotografer di Tezos tuh, di NFT yang blockchain-nya Tezos. Di sana kan banyak juga teman-teman yang bikin apa ya, eksperimental eksperimental fotografi gitu. Ada yang fotonya dijahit, ada yang apa ya, dibikin GIF atau disobek-sobek atau gimana gitu, dan atau mereka bermain di darkroom kayak gitu. Terus saya juga pernah nemuin di internet atau di mana gitu ya, lupa ya, persis sama kayak gini, bukan persis sama sih, cuman foto dijahit gitu, foto arsip arsip kayak arsip sejarah kayak gitu, dijahit mukanya kayak gitu, tapi itu sifatnya dekoratif gitu. Sedangkan saya sendiri kan punya punya argumen gitu tentang jahitan dan benang ini gitu. Sebenarnya inspirasinya dari sana, jadi ya mengamati dan memodifikasinya gitu. Jadi teknik menjahit foto dengan menutupi wajah itu idenya dari sana ya. Nah, kalau munculnya gagasan privacy piracy ini dari mana? Apa kira-kira yang bakal juga mau ceritain? Gagasannya sendiri kan sebenarnya dari pertanyaan saya sendiri gitu. Saya ngejalanin street fotografi dari 2016, gabung sama beberapa komunitas bareng Uda juga kan di Indo Street Jabar. Terus dari sana ibaratnya banyak pengalaman-pengalaman di lapangan tuh, kayak apa, kadang tuh kita sebagai apa ya, pegiat foto jalanan tuh kayak di ditolak gitu, atau enggak dipertanyakan gitu sama orang-orang, ngapain deh foto di sini gitu, atau enggak apa ya, jangan foto-foto, atau enggak dari beberapa teman saya gitu yang emang enggak menekuni fotografi, dia tuh bilang bahwa apa sih, apa yang saya lakukan tuh paparazi gitu. Itu kan apa ya, kok paparazi gitu tuh. Ya berangkatnya dari sana, kenapa apa ya, kenapa mereka nggak mau diperlakukan seperti itu, kenapa orang menganggap saya sebagai paparazi dan sebagainya kayak gitu. Sebenarnya itu dari keresahan saya ketika memotret fotografi jalanan, dan yaitu pertanyaan itu tadi gitu, tentang sejauh mana sih batas antara ruang publik dan privasi gitu. Ibaratnya kan kita di ruang publik kan kita memiliki hak ya, bebas untuk dalam tanda petik ngapain aja gitu, apa yang kita mau kita bisa bisa lakukan gitu, selama tidak menabrak hak orang lain. Tapi di sana juga ada privasi masing-masing orang gitu, apalagi kita kan sebagai fotografer
ibaratnya yang punya apa ya, punya 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 otoritas buat motret motret orang lain atau dan semacamnya kayak gitu udah. Jadi tujuan nutupin wajah ini buat nutupin privasi orangnya, identifikasi wajahnya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi melindungi lah, ibaratnya melindungi identitas subjek saya kayak gitu. Terus juga untuk apa ya, sebagai penghubung juga kan, jadi saya masih tetap bisa motret di ruang publik tapi juga tidak tidak apa ya, tidak tidak merampas privasi mereka kayak gitulah kurang. Tidak merampas privasi mereka untuk dipublikasikan kepada publik Iya, yang lebih ramai. iya, meminimalisir apa ya, privasi itu sendiri gitu, tidak tidak lantas menghilangkan tapi meminimal. Oke, sepertinya itu dulu pembuka diskusinya. Dari teman-teman sekalian ada yang mau nanya atau respon dulu nggak? Tonang kayaknya udah join deh. Iya. Halo Tonang, udah bisa ngobrol? Minta pendapatnya dong, bagaimana perspektifnya di bidang hukum tentang privasi di ruang publik ini? Nah, ada yang mau nanya, silahkan Bang Juan. Halo, Halo Bang Juan. apa Halo kabar? Bang. Baik. Halo Mas Yuga, apa kabar? Halo Om, baik. Gila nih legendary NFT. Ini aku mau nanya nih Mas Yuga, tadi topiknya menarik banget sih. Oh, tentang privacy. Terus Mas Yuga tadi cerita itu kan kayak concernnya Mas Yuga sendiri tentang piracy gitu. Jadi privacy orang jadi kayak dibajak gitu karena meskipun ada di ruang publik. Lalu ini pengen tahu aja sih sebenarnya. Mas Yuda benar-benar melakukan ini untuk mengakomodasi privacy itu, untuk menyampaikan kegundahan tentang privacy yang dibajak ini, gitu kan? Atau emang suatu bentuk pendekatan baru bahwa oh ini kayaknya sesuatu yang belum pernah orang coba gitu ya, paling nggak di Indonesia gitu, paling nggak di Indonesia. Saya pengen tahu aja apakah memang Mas juga sendiri ngerasa bahwa harusnya definisi ruang publiknya mesti kita perbaiki gitu loh, atau emang ini sesuatu yang baru, project yang aku mau coba bikin dengan pendekatan baru gitu, yang belum tentu juga orang bisa terima atau enggak gitu. Tapi dari sisi visual justru menurut saya jadi outstanding banget gitu kan. Artinya saya juga waktu ngelihat pertama foto cover itu, ini foto diapain ya? Saya pikir ini apakah orangnya pakai topeng atau gimana gitu. Saya juga nggak ngerti awalnya itu. Yang cewek itu. Baru setelah beberapa kali foto ini beredar gitu ya, terus saya coba lihat, oh ini kayak dijahit ulang gitu pakai benang warna merah gitu. Saya pengen tahu aja sih, kira-kira Mas juga secara apakah memang Mas juga sendiri itu merasa gundah tentang itu gitu, atau ini suatu bentuk pendekatan aja dari Mas juga supaya privasi dari orang-orang tuh nggak terlalu terganggu gitu. Itu yang mohon diberi penjelasannya juga ya. Tapi anyway, thank you, projectnya keren. Oke, silahkan juga kalau mau langsung direspon. Oh ya, terima kasih Om Juan buat respon dan pertanyaannya gitu. Sebenarnya ini kan balik lagi ke yang penjelasan saya awal soal apa ya, pengalaman saya pribadi gitu.
ibaratnya tentang pertanyaan saya pribadi tentang batasan antara ruang publik dan privasi gitu. Terus sama sekali nggak ada pikiran buat bikin sesuatu yang berbeda dan baru gitu ibaratnya buat ya seperti apa sih pertanyaan yang kedua tadi Mas Juan bilang gitu, tapi lebih kepada mentransfer ide gitu bahwa bisa enggak sih apa sih kan ibaratnya ini foto-foto tuh arsip gitu ya, arsip dan ya itu tadi bisa tidak foto ini dimunculkan ke ruang publik gitu tanpa mengganggu privasi mereka gitu. Ibaratnya dari di situ sih. Jadi bukan bukan sengaja membuat sesuatu yang baru dan berbeda gitu buat ya bikin agar berbeda gitu, tapi emang apa ya emang idenya tuh ya idenya itu idenya itu tadi gitu soal pengalaman saya sendiri ibaratnya tentang ketika saya motret di ruang publik terus eh, respon teman-teman saya terhadap apa yang saya lakukan kayak gitu, kurang lebih gitu Om. Bagaimana? Atau emang Mas Yuga tuh punya persepsi sendiri tentang ruang publik gitu, bahwa sebenarnya definisi yang kita terima sekarang sebenarnya salah gitu atau kurang tepat gitu. Ada nggak sih message kayak gitu? Gitu. Karena kan kalau kita bicara, contohnya kalau kita bicara street photography gitu, suka ada perdebatan gitu loh. Ya, saya sendiri sebenarnya di sisi yang kita nggak boleh terlalu bablas juga gitu motret orang. Tapi ada juga sebagian orang yang ngerasa ya itu resiko dia kan kenapa ada di ruang publik gitu. Sementara menurut saya masing-masing orang tuh sebenarnya masih punya hak untuk gitu. Apa Iya, seperti itu gitu atau ada hal yang lain mungkin lebih spesifik. kalau misalkan soal itu ibaratnya di proyek ini saya melihat di 3 sudut pandang ya, antara sudut pandang pertama gitu sebagai seorang fotografer, terus sudut pandang kedua gitu kan sebagai subjek, sama sudut pandang ketiga ibaratnya orang di sekitar yang nggak masuk frame gitu. Ya, ya itu tadi gimana ibaratnya saya berupaya gitu untuk menjaga lah ibaratnya dari ketiga sudut pandang itu gimana caranya biar semuanya tetap nyaman gitu, semuanya tetap ya tetap apa ya tetap nyaman itu tadi gitu ibaratnya eh, kadang dari teman-teman foto sendiri suka beberapa kali saya pernah dengar gitu bahwa pas mereka di jalan gitu ibaratnya dia nggak pegang kamera tapi kebetulan gitu ketemu street fotografer lah katakanlah kayak gitu terus di mereka di dia difoto gitu terus dalam hati kecilnya dia sendiri ibaratnya apa ya kayak mungkin nggak terima atau kurang nyaman kayak gitu ya mungkin itu juga yang dirasakan oleh ya subjek kita itu tadi gitu. nggak ada nggak ada itu yang spesifik dan eh, apa ya definisi ruang publik mungkin bisa berbeda-beda gitu di masing-masing orang gitu sih Om. Berarti Terus Mas sebelumnya ada ada perasaan nggak nyaman ya dari Yuga misalnya ketika motret orang, kelihatan wajah, terus diposting di media sosial dan lain-lain. Yuga merasa nggak nyaman mungkin ya dari sebelum bikin project ini. Perasaan gak nyamannya tuh lebih ke apa ya respon ketika motretnya justru bukan bukan malah ketika Publikasi. iya bukan malah ketika publikasi ya mungkin bisa aja tapi belum ada kasus di saya gitu ketika saya publikasi terus ada salah satu kerabat ataupun orangnya sendiri dari subjeknya yang protes bahwa Mas jangan posting foto saya dong atau gimana gitu. Cuman lebih ke apa ya ke orang di sekitar ketika saya melakukan hal itu gitu. Dan saya juga beberapa kali terakhir lah ibaratnya ketemu orang bawa kamera gitu di rest area gitu. Ya agak menghindar juga gitu. Ya dari saya sendiri nggak nyaman kayak gitu sih. Oke, gimana Bang Juan? Ada respon lain? siap. Ini satu lagi nih. Eh, kira-kira Mas juga punya rencana apa nih
apakah project ini project dengan menggunakan jahitan ini hanya untuk project ini aja gitu, atau ini udah mau dijadikan identity gitu untuk pokoknya sepanjang masa kalau saya mau publish foto saya akan jahit gitu. Ada nggak sih? Atau untuk ini aja? Kalau misalkan soal pemanfaatan benang mah itu lebih ke kebutuhan dari apa ya, dari proyeknya sendiri sih, visualnya kayak gitu. Kalau misalkan emang ada ya apa sih, misalkan emang dibutuhkan gitu ya saya gunakan, tapi kalau misalkan enggak ya. Dan kebetulan beberapa proyek yang insya Allah bakal saya jalanin gitu nggak ada media benangnya sih, cuman emang ini kebutuhannya untuk saya pribadi gitu, emang kebetulan pakai benang gitu. Jadi ya untuk yang ini kayak gitu, tapi nggak secara apa ya, secara pakem untuk dijadikan identitas gitu, kayak kayak malah jadinya nanti terbatas aja gitu geraknya, dan eh, karya-karya yang dihasilkan juga jadi nggak cair aja gitu, jadi seolah memaksakan aja bahwa setiap karya harus pakai benang kayak gitu. Cuman beberapa kali emang lagi coba explore di sini kayak gitu, cuman nggak jadi identitas juga gitu gitu Om. Oke, siap. Thank you Mas juga, sukses Ya, selalu ya projectnya ya. Juga. Thank you makasih Om. udah. Oke Bang Juan, kita masih lanjut loh. Nanti kalau mau Siap, nanya silakan kita kembali lagi bahas. siap. Thank you. Kenapa warna benangnya merah? Merah, ibaratnya merah kan kayak nandain bahaya gitu udah. Hmm, Ya mungkin identitas orang lain ketika dipublikasikan tanpa izin gitu ya, mungkin jadi suatu bahaya juga, bahaya dalam tanda petik, bisa apa ya, bahaya yang besar ataupun kecilnya mungkin udah paham, mungkin lebih ke situ sih. oke. Lanjut nih, Raihan silahkan. Tadi katanya mau nanya juga. Halo, sore Mas Yuga. Sore Mas Rehan. Sebelumnya aku tertarik nih dengan fotonya Mas. Barusan Hmm. juga aku mau nanyain poin yang sama dengan yang ditanya udah barusan soal benang merah. Cuman udah ditanyain duluan. Tapi ada beberapa tanya lagi sih. Soal ini sih Mas. Dari visualnya Mas itu aku tuh ngelihat pola yang konstan, pola jahitan yang konstan, di mana jahitannya itu ditarik dari sisi terluar wajah manusianya, si objeknya, ditarik memusat ke tengah hingga ke hidung, sekitar hidung, dan membiarkan sebagian area hidung ke bawah itu terbuka. Nah, motivasinya apa sih Mas? Masnya menerapkan pola jahitan seperti itu dan menyisakan sebagian area wajah, terutama hidung dan mulut, untuk dibiarkan terbuka dan disampaikan ke publik. Apakah itu menjadi benang merahnya Mas juga sendiri dalam menyampaikan karyanya, Mas? Terima kasih. Baik Mas Rehan, terima kasih. Yang pertama soal kalau misalkan untuk penarikan dari luar ke tengah itu sebenarnya lebih ke teknis saja ya. Jadi kebetulan gitu yang sejauh yang saya ulik gitu, lebih apa ya, lebih mudah dan lebih kokoh ketika benangnya itu dirajut dengan cara seperti itu gitu. Terus kemudian untuk kenapa yang disisa ada bagian yang disisakan bawahnya gitu. Ini lebih ke apa ya, ibaratnya inspirasinya tuh dari beberapa film gitu ibaratnya. Kalau misalkan itu kan kita kenal sebagai apa ya, detektor gitu. Jadi identitas tuh bisa terekam dari mata gitu, atau enggak ya identitas itu bisa bisa teridentifikasi, maaf bukan terekam, teridentifikasi dari mata gitu, terutama kalau misalkan dari wajah seseorang tuh dari mata gitu, masing-masing orang kan punya kornea atau apa kayak gitu yang berbeda. Terus soal ketika pandemi juga kan ibaratnya kita pakai masker gitu di luar, itu kan masker kan dari bawah mata sampai sampai ke bawah gitu, ibaratnya sampai ke dagu ya. Nah itu beberapa kali saya alamin, kayak teman-teman saya itu masih mengenali saya gitu walaupun bagian bawah saya tertutupi gitu, tapi dengan apa sih, dengan statement bahwa
yang soal identifikasi seorang dari mata itu, ya saya rasa lebih lebih proper untuk menutupnya tuh dari bagian atas dan membiarkan bagian bawah, karena bagian bawah termasuk ekspresi gitu kan, ada ekspresi penolakan atau ada ekspresi tentang kegiatan yang lagi dia lakukan gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Oke, Mas, makasih. Terus juga aku penasaran juga nih, Mas. Untuk beberapa foto yang Mas tampilin ini, sebelumnya pas Mas nge-tag itu ada nggak semacam komentar atau nggak ditanyain sama objeknya, ini buat apaan sih gitu loh. Aku mau minta tips juga nih, Mas, kalian mau tipsnya biar cara ngejelasin projectnya kita gitu ke objeknya gitu loh, Mas, sebagai seorang street photographer juga. Kebetulan ini kan arsip ya, Mas ya, jadi beberapa juga candid gitu, jadi nggak ada pertanyaan seperti itu gitu. Cuman kalau misalkan beberapa kasus mungkin nggak ada di foto ini ya, beberapa kayak ya cuma bilang buat hobi aja kayak gitu. Oke, nggak ada tips lain ya, Mas ya? Maksudnya kayak selain hobi gitu, yang Mas juga selama ini jalanin gitu? Nggak ada sih, saya nggak ada, Mas. Mungkin udah punya pandangan sendiri ketika di jalan gitu, udah lebih berpengalaman. Ini aku yang jawab nih. Ya, mangga udah. Macam-macam ya. Kalau potret kadang suka ngeliatin ini, kok orangnya hasilnya gimana gitu. Oh iya. Terus kadang ini juga, kalau orang nanya, ya saya seneng aja ngelihat kota ini, saya seneng aja ngeliatin ruangnya, ya jujur-jujuran aja. Jangan kasih informasi yang bikin orang curiga gitu. Kalau orang mau liatin aja langsung. Aduh, masnya rambutnya keren loh. Saya suka loh ngeliat kayak gini. Kayak gitu-gitu aja. Jadi kita jangan ada kayak ketakutan gitu. Orang jadi curiga juga, ini mau apa. Kayak gitu. Kalau bisa ada interaksi setelah itu. Minimal senyum. Kalau dulu sih tipsnya sama teman-teman minimal senyum aja. Sesimpel itu sih kadang. Oke. Oke, siap. Thank you Mas Yuga juga. Ya, terima kasih, Mas. Ada lagi yang mau ngerespon? Tadi ada Arifan tuh, mahasiswa hukum. Mau nanya gimana perspektif hukumnya tentang privasi di ruang publik. Tiba-tiba ditembak gini. Coba deh, Non. Enggak. Ya aku mau review aja sih karya Yuga ini, kebetulan karena beberapa kali saya ikut diskusinya gitu. Karya Yuga ini menarik karena selalu ada di ruang abu-abu. Dalam artian ruang publik itu kan selalu ada di ruang abu-abu gitu. Ya, di ruang publik kita bisa itu menjadi ruang bersama, tapi di satu sisi itu ada sebagai pribadi manusia masih ada hak atas kebebasan pribadi atau hak atas perlindungan pribadi yang masih harus dilindungi lah, dalam artian seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang hukum, beda-beda sih gimana tempatnya gitu. Kalau di Amerika mah sebenarnya kita motret di ruang publik nggak ada masalah gitu, sah-sah aja. Kalau di dengan produk hukum di Eropa yang emang bisa dipermasalahkan gitu, kita memotret orang di ruang publik seperti itu gitu. Bisa kita, ya kalau nemu polisi bisa lapor polisi di situ ya. Kalau berbicara tentang produk hukum di Indonesia, sebetulnya tidak ada produk hukum khusus yang emang menjurus pada tidak boleh memotret manusia di ruang publik gitu, kayak gitu. Di situ lebih, kalau di sini mungkin karena belum ada produk hukumnya, jadi misalkan sewaktu-waktu ada kasus meskipun sampai sekarang belum ada gitu, ya mungkin bisa dipakai undang-undang ITE itu kalau udah dipublish di internet gitu kan. Atau di pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan gitu. Tapi
eh, kalau kita berbicara lagi tentang apa ya, hasil akhir karya ini gitu, dalam artian ini kan karya juga udah jadi nih. Eh, Misalkan katakanlah tidak ditutup wajahnya. Secara hukum sebetulnya kalau emang itu bentuknya pameran, kalau menurut Undang-Undang Cipta itu diperbolehkan sebenarnya. Kecuali itu udah kalau bentuk komersialisasi dalam arti material uang. Apalagi ya? Udahlah itu dulu, nanti kita lanjut dulu aja. Berarti masih ini ya, Nang ya, masih kena apa namanya pasal karet. Kalau misalnya publikasi itu bisa kena Undang UU ITE. Betul ya, kalau udah masuk ke publikasi internet gitu. Kalau misalkan di prosesnya misalkan memotret, ya itu bisa ke Undang-Undang KUH pidana. Cuman ini bukan berarti batasan buat teman-teman motret ya, sekali lagi atasnya wah ini banyak aturannya. Ini kemungkinan gimana mau berkreativitas gitu. Ini kan kemungkinan, dan dengan karya Yuga ini diharapkan kita menjadi tahu batas di mana kita untuk menghargai status manusia di ruang publik gitu. Jadi tahu posisi aja sebetulnya. Gitu sih. Oke, aku coba rangkum lagi. Kalau misalnya dipublikasi di internet, kemungkinan kalau orang yang difoto tidak bersedia bisa kena ini ya, UU ITE. Karena penyebaran medianya tanpa izin. Ya gitu. Dan untuk pameran misalnya untuk dipajang tidak ada masalah. Batas itu. Ya kalau dimungkinkan sebenarnya lebih baik izin dulu gitu. Nah ini perlu diperhatikan sih, ada kan kadang ini aku boleh waktu di tempat Kang Mas boleh motret ya buat apa gini, boleh gitu kan, upload lah. Nah ketika kita suatu karya itu menjadi bentuk lain dalam arti uang gitu, itu jadi konsepsinya beda lagi gitu. Jadi persetujuannya tuh bukan berarti ngasih persetujuan di awal tentang publikasi, bukan berarti persetujuan tentang diperjualbelikan gitu. Ya berhubung ya ngomongin perjualbelikan, berhubung karya juga ini diperjualbelikan di NFT ya, jadi ya mau ke situ juga sih. Nah kalau untuk komersil kayak NFT gimana tuh, Mas? Ya itu tadi gitu, selama orangnya yang difoto itu berkenan gitu, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Yang penting mah adanya komunikasi antara kedua belah pihak aja sebenarnya. Nggak ada masalah sebenarnya kalau emang kita ada komunikasi sebelumnya. Kalau tidak ada komunikasi? Ya aman-aman aja selama nggak ketahuan. Selama nggak ketahuan dan orang yang difoto itu nggak masalah gitu sebetulnya. Ada itu karena belum adanya produk, jadinya kan ini sifatnya aduan gitu ya. Jadi ketika nggak ada aduan dari pihak bersangkutan, ya nggak ada masalah. Oke. Berarti kuncinya itu ya. Selama tidak ketahuan dan tidak ada aduan. Aman. Aman. Yang negatifnya disimpulin teh. Itu yang negatifnya kalau mau curang gitu. Tapi sebaiknya komunikasi dan jelas supaya tidak ada masalah di kemudian hari gitu ya. Oke, Tonang, ada tambahan nggak? Segitu dulu lah, nanti aku lanjut lain kalau ada yang tambah. Oke, terima kasih Tonang. Itu dari perspektif hukum, pemahaman umum buat kita bersama juga. Karena isu mengenai privasi ruang publik ini udah mulai dibahas dari tahun 2016. Sempat berapa kali bahas di media sosial dan di artikel-artikel juga. Tapi diam di tempat, kita tidak tahu aturan selanjutnya. Oke, kalau ada yang masih merespon dan bertanya, ini previewnya masih kelihatan. Masih ada waktu sebelum buka puasa. Silahkan, kawan-kawan sekalian. Itu Kang Arif, udah. Kang Arif, silahkan. Pak Arif. Halo. Dengar. Halo juga.
Halo Kang Arif. Enggak sih. Kan sebenarnya udah beberapa kali ya Yuk, ikut diskusinya. Tapi yang terakhir kemarin Artis Talk di Bandung nggak ikut sih, jadi nggak tahu nih hasilnya apa. Coba pengen nanya aja sih. Kan juga itu setelah melewati itu ya, melalui proyek ini kan setelah melewati beberapa diskusi dan pameran gitu, dipamerin di beberapa media, ada yang buku dan lain-lain gitu. Nah selama perjalanan itu tuh apa ada yang merubah sudut pandang juga nggak sih terhadap proyek ini, atau bisa diceritain mungkin dari awal proyek kan asal cuma bertanya, terus setelah sejauh ini apakah ada perspektif baru kah dalam memandang privasi di ruang publik? Itu sih. Iya. Tentang dari awal ya, kalau dari awal banget kayak ya mungkin tadinya mah cuman kayak mau nutupin identitas aja gitu, ibaratnya sesimpel itu gitu gagasannya gitu, cuma mau nutupin identitas subjek saya gitu. Terus dengan apa fotonya, terus kemudian makanya anak-anak biar anak-anak tahu bahwa saya itu benar-benar mengapresiasi karyanya juga. Dari dulu kita selalu ngasih peran juga. Apapun itu udah punten suaranya. Udah. Oh iya, jadi tentang ya tadinya mah cuman apa ya, mempertanyakan, terus membuat gagasan gitu untuk menutup identitas gitu. Tapi ternyata ketika terutama waktu pas ngobrol sama Mas Frans di diskusi yang terakhir gitu, soal apa ya, soal ya fotografer tuh selalu punya kuasa gitu tuh terhadap apa yang dia lakukan gitu ketika motret di ruang publik, ketika kuasanya itu dijalankan secara bijak, ya mungkin subjek ataupun orang di sekitarnya juga tidak merasa terganggu atau apa gitu. Tapi ibaratnya kita tuh punya power lebih lah gitu. Terus soal apa ya, yang lebih menariknya lagi itu tadi gitu, soal sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu. Terus tentang gimana ibaratnya ketika karya itu ditampilkan di galeri, ibaratnya respon orang-orang bagaimana. Tapi ketika karyanya itu ditampilkan ibaratnya di media sosial yang audiensnya jauh lebih banyak, pasti responnya bakal berbeda lagi kayak gitu. Gitu sih yang Arif. Ada yang ditambahkan? Gimana Pak Arif? Wah, ghosting nih. Dari Uda sendiri sih gimana tentang proyek saya ini? Aku nggak mau nge-review project kali ya. Cuma tadi menarik yang dibilang Rehan, aku juga miss ketika suara aku jelas nggak ya? Jelas ya? Jelas. Ketika nutupin wajah, ternyata nggak semua bagian wajah yang ditutupin. Bagian ke atas, jadi kayak topeng Batman lah ya yang paling gampang kita ingat. Topeng Batman kan setengah bagian ke atas ditutupin. Memang mengidentifikasi orang rata-rata dari mata kan ya, yang mulai kelihatan. Oh sorry. Dan ternyata juga memberikan itu, menutupi cuma separuh bagian. Jadi kita ekspresi di mulutnya tadi yang foto terakhir barusan, jadi lebih terasa kekuatan fotonya. Dan kesan anonim misteriusnya jadi lebih muncul. Pak Arif silahkan lanjut. Oh ya, oke. Tadi itu udah juga udah ngeresponnya tadi soal perubahan perspektif dari awal, yang asalnya cuma mau nutup identitas jadi jauh banget ya Yuga, dibahas kuasa, bahas ini. Tapi
selanjutnya Yuda juga mau gimana sih dengan proyek ini? Apakah masih ada yang mau dikejar atau tujuan akhirnya apa sih kira-kira kalau punya tujuan akhir atau target-target selanjutnya melalui proyek ini? Juga pengen dapat apa sih kira-kira? Selain duit. Sebenarnya ini jadi untuk saya pribadi sebagai pengingat gitu, ataupun kalau misalkan pengingat ini bisa untuk teman-teman yang lain juga syukur. Ibaratnya di ruang publik tuh bukan cuman kita gitu, bukan cuman kita fotografer terus ketika kita megang kamera jadi kita punya apa ya, kuasa penuh buat motret orang-orang gitu. Jadi kita ya seenaknya sendiri lah ibaratnya ketika kita punya kamera, berarti wah ini kita bisa motret apa aja nih atau enggak. Ya udah saya bawa kamera, ibaratnya terserah saya gitu, kamera saya gitu. Ibaratnya enggak jadi ini nih jadi pengingat bahwa di satu sisi ibaratnya kita punya kuasa itu tadi, tapi di sisi lain juga ada hak-hak orang lain yang perlu diperhatikan gitu. Terus ada juga lingkungan ataupun ekosistem yang perlu dijaga gitu. Bisa jadi ketika kita motret di tempat A gitu, terus ibaratnya kita berbuat seenaknya gitu, terus bikin orang-orang di situ nggak nyaman, akhirnya tempat itu jadi dilarang motret lagi gitu. Jadi kasihan juga kan buat orang-orang yang teman-teman yang lain kayak gitu. Lebih sebagai pengingat aja sebenarnya. Jadi bukan project ini tuh bukan tentang kita tuh nggak boleh motret wajah gitu, sok-sok aja itu mah ibaratnya pengen motret wajah, pengen motret apa gitu. Tapi gimana kita bijaksana dalam melakukan hal itu gitu, ibarat kayak gitu kan. Oke, cara bijaksananya gimana tuh? Cara bijaksananya. Ya itu tadi dengan apa ya? Ya dengan memikirkan sudut pandang orang kedua, orang ketiga itu tadi. Oh, iya. Berarti kalau Memikirkan martabat orang lain. Oke, berarti kalau mau ya, jangan semena-mena lah gitu. masih motret biasa lah ya. Kalau mau nyetrit ya, nggak jadi halangan gitu. Wah ini ada orang dari depan, saya nggak mau motret, nggak gitu ya berarti ya. Tetap kayak biasa saja gitu. Enggak, ya cuman ibaratnya cuman pengingat, cuma statement gitu aja. Nggak jadi apa sih titik. Nggak mempengaruhi cara juga memotret enggak? Ya mungkin mempengaruhi sebagian, tapi nggak dalam hati bahwa oh saya tidak boleh memotret wajah gitu. Tidak demikian kayak gitu. Mungkin secara apa ya, secara bawah sadar gitu ada gitu. Ngakalinnya gimana? Gimana? Ngakalinnya jadi gimana tuh juga? Ngakalin apanya? Biar bisa tetap motret ruang publik tapi tidak menyinggung privasi orang gitu. Tahu ya akhir-akhir ini mah malah saya jarang, ibaratnya motret orang jalan gitu. Jadi nunggu orang lewat kayak gitu. Terus lebih ke motret apa ya, benda kayak gitu. Tapi yang nggak nutup kemungkinan juga saya motret aja sih. Terakhir ke Bandung juga tetap aja, cuman ya senyum kayak gitu, lebih apa ya? Lebih friendly kali ya. Ya lebih santun lah. Mantap. Gitu Kang Arif. Siap. Udah Pak Arif Terima kasih. juga udah capek ngeladeni Pak Arif. Oke, di sini ada yang kemarin kurator ketika juga pameran di Bandung. Kita minta pendapatnya dong dari Mas Wahyu. Mas Wahyu. Kayaknya belum bisa tahu cara open mic kayaknya. Itu udah bisa sendiri loh.
Cek. Kedengeran Mas Wahyu. Ngomong apa ini? Tentang proyeknya juga dong. Apa dia obrolinnya? Iya, sebenarnya sih kalau menariknya si project ini sih sebenarnya bukan di tataran teknikalnya, sebenarnya kan lebih ngomong tentang gagasan. Gitu. Tadi juga ngomong bahwa visual-visual kayak gini tuh banyak ya, gitu. Cuma emang melihat gagasannya tentang privasi gitu. Privasi itu sesuatu yang sangat seksi lah kalau sekarang. Apalagi di ketika juga berbicara tentang fotografi jalanan gitu kan. Kata-kata privasi itu kata-kata kayak kata-kata yang antara dibenci dan dinanti gitu kan. Jadi ya itu awal ketertarikan saya terhadap proyek juga itu terlihat dari ini dari keresahan juga terhadap mempertanyakan apa sih privasi gitu. Ya ketika berdiskusi ya udah wilayah privasi bagi saya nih ya gitu kan. Bagi saya itu adalah bukan abu-abu lagi gitu. Udah mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Bukan berarti kita tidak boleh memotret yang mana yang nggak boleh memotret ya gitu, tapi gimana sih kita bergeser lah, polanya bergeser. Kita udah tidak punya, tadi juga ngomong tentang kuasa gitu, kita udah orang di balik kamera itu udah tidak punya kuasa 100% gitu terhadap pergeseran isu sekarang gitu. Mungkin kalau dulu ngomong tentang etik gitu, kalau sekarang udah ngomong tentang privasi itu lebih next level lah gitu, bahwa privasi itu udah nggak bisa ditawar gitu, nggak bisa ditawar. Dan apalagi kalau sudah di suatu tempat itu sudah ada aturan resminya lah gitu kan. Banyak kasus juga yang di luar yang sampai digugat gitu kan. Bahkan bukan di ruang sosial media ya, ada beberapa kasus yang digugat itu justru di pameran gitu, bahwa si subjek ini punya hak juga untuk tidak dirampas secara paksa gitu kan, bahwa dia di ruang publik itu bukan berarti dia milik publik juga gitu, ada hak-hak yang dia harus dilindungi. Sebenarnya lebih jauh lagi ngomong kenapa ini jadi autokritik bagi kita fotografer jalanan gitu. Melalui karya juga ini kita jadi jadi semacam jadi kayak tamparan buat yang pelaku gitu. Pelaku juga sebagai pelaku tadi dikira sebagai parasi dan sebagainya gitu kan. Atau kritik gimana kita tidak menangkap paksa subjek gitu, tanpa persetujuan gitu, tanpa persetujuan subjeknya gitu. Ya kalau sudah tidak ada persetujuan berarti udah itu udah jelas itu melanggar privasi gitu. Udah. Kalau saya kembali lagi bahwa privasi itu bukan sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang sudah hitam dan putih itu, mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Bahwa jauh di balik aturan hukum sebenarnya ada aturan psikologi ya. Apakah kita dari sini tidak pernah memikirkan itu dampak kerusakan psikologi ketika hal-hal yang kita inginkan dipublish gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya itu yang jadi concern utamanya kita gitu. Rambu-rambu kita, apalagi tentang anak-anak gitu kan. Apalagi tentang anak-anak kita juga harus hati-hati karena si anak-anak tidak punya tidak bisa membela dirinya gitu. Kecuali yang udah dewasa gitu kan. Apalagi tentang anak-anak kan juga bukan banyak ya, bisa ada tendensi untuk dipakai untuk kejahatan dan sebagainya gitu kan. Nah, hal-hal itu sebenarnya jadi kayak auto rambu gitu, bahwa kita itu boleh mana sih yang privasi itu misalnya close up dan sebagainya gitu kan. Nah, itu sih muka orang, terus persetujuan gitu. Bahwa di ruang publik ya ruang publik itu bukan
berarti yang lo salah lo sendiri di ruang publik gitu. Ya saya ke ruang publik juga nggak mau difoto gitu. Kamu juga nggak boleh foto saya gitu kan. Hal-hal itu yang mungkin jadi banyak permasalahan gitu di banyak di banyak kasus fotografer jalanan gitu. Nah sebenarnya itu sih yang menariknya dari juga proyek privasi ini adalah tentang gimana si fotografer tidak punya kuasa, bahwa batas abu-abu itu harusnya sudah tidak ada gitu. Terus ada banyak hal selain hal-hal normatif lah, maksudnya hal-hal yang maksudnya hukum dan sebagainya, bahwa ada kerusakan yang lebih besar terhadap subjek ketika kita memframing lah. Itu kan sebenarnya kita memframing apa yang kita pengen gitu. Misalnya kayak tadi gitu, kan saya ngambil banyak random cases ya. Misalnya kayak ada yang foto banjir gitu, foto banjir ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu yang keluar dari rumahnya gitu. Mungkin akan sangat sensitif ketika ibu-ibu itu sebenarnya misalnya pakai hijab gitu kan. Karena di capture dia buru-buru, tapi dia tidak memakai hijab gitu kan. Nah, itu bisa jadi kasus yang bukan hanya sekedar kasus hukum, tapi banyak hal-hal, misalnya betapa kecewanya ibu itu gitu selama bertahun-tahun menutup auratnya gitu, karena ini ada kejadian residensial, ada bencana gitu kan, di capture juga gitu kan, tanpa si izinnya si ibu itu tidak memakai hijab misalnya kan gitu. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang harus banyak kita perhatikan gitu kan, bukan hanya lo boleh apa nggak boleh gitu, tapi gimana sih psikologi si subjeknya gitu. Terus sih sebenarnya ya ini yang kedua adalah menariknya ini, bahwa ketika banyak fotografer jalanan terjebak pada estetis gitu, ekspresi juga sebenarnya dengan benang ini dia menemukan estetisnya lain gitu, tanpa merusak tadi gitu hal-hal tentang privasi gitu, bahwa dia menemukan estetisnya sendiri justru dengan dia menutup wajah-wajah subjeknya ini gitu, bahwa fotografi jalanan dia kebanyakan estetis, kebanyakan terjebak di wilayah estetis gitu, justru dengan yang membuat kayak fotografi jalanan itu ya gini-gini aja gitu, tidak ada perkembangan, tidak ada wacana yang menarik gitu di fotografi jalanan dari sekian lama ini gitu kan, tidak berbanding terbalik dengan perkembangannya sangat pesat gitu. Ya terjebaknya di wilayah-wilayah itu, jadi tidak banyak diskurs yang menarik di fotografi jalanan gitu. Di samping si fotografi jalannya sendiri tidak menemukan arti yang ajak tentang fotografi jalanan gitu kan. Ya akhirnya jadi kayak hukum jalanan, yang mana fotografi jalanan menurut gua gitu kan. Akhirnya kan jadi debat-debat itu doang gitu kan, tanpa melihat bahwa banyak sisi-sisi menarik yang bisa diambil dari hal-hal fotografi jalanan itu gitu. Misalnya kayak juga dengan ngomong tentang gagasan kritik tentang privasi gitu. Mungkin kalau di luar negeri kita misalnya Martin Platt tentang konsumerisme gitu kan. Nah, yang itu kan yang mungkin nggak banyak kita bahas atau nggak banyak kita ambil gitu kan dalam memotret jalanan gitu. Ya karena ya mungkin fotografer jalanan juga nggak ngerti jalanan yang difoto gitu ya, sekedar jalan, hunting, berburu foto, harus dapat foto yang bagus, sudah gitu. Akhirnya ya foto-fotonya tidak berguna gitu kan. Ya mungkin kan bergunanya fotografi jalanan akan berguna ketika 100 tahun lagi, apa kita menunggu 100 tahun lagi itu untuk fotografi jalanan itu bisa berguna. Nah, gitu sih kurang lebih mah gitu ya. Gitu. Terima kasih Kang. Ada kutipan menarik tadi. Ketika kita berada di ruang publik bukan berarti kita adalah milik publik. Begitu Mas Wahyu? Iya, betul. Dan itu poin penting juga, karena beberapa sesi ngobrol sama kawan-kawan di kedai kopi yang di motret di street, seringkali ada keegoisan yang muncul dari statement mereka. Berkarya ya, kan ini berkarya, suka-suka gue dong. Ada juga kan yang terlontar kata-kata begitu dari mulut kawan-kawan. Kemudian mereka merasa di ruang publik ya
milik kita semua, sebebasnya kita mau motret apa gitu. Dan bahkan kita jadi kehilangan batasan. Dan kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu bisa mengganggu orang lain. Terkadang. Oke. Dari rekan-rekan sekalian atau dari ada yang mau nambahkan atau mau bertanya, silahkan, itu bisa unmute sendiri atau mau ketik di chat. Oke, Gala gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Oke, masih ada yang mau bertanya atau ngerespon? Oke, aku deh yang nanya. Setelah pameran tunggal nih Yoga dan ngeluarin zin dan dapat penghargaan juga nih yang kemarin di London Street Photography. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? Iya, udah lama. Yang kemarin yang terbaru kan di pameran tunggal di Bandung. Ketika menghadapi orang banyak dengan gagasan yang mungkin ini bisa menyentil berbagai orang, terutama di kalangan pegiat street fotografi. Apa kemarin tuh yang pertanyaan atau statement yang menurut Yoga bertentangan dan sulit, yang sulit buat Yoga menghadapinya? Apa ya? Tidak ada yang sulit ya? Tidak. belum mungkin. belum dapat lawan seimbang ya. Oh. Enggak sih, sebenarnya sih juga ketika udah ajak sebenarnya kalau proyek-proyek udah ajak sih sebenarnya nggak usah takut harus dapat pertanyaan sulit atau apa gitu kan. Ya tinggal mempertajam aja statement-statementnya gitu. Jadi emang nggak usah khawatir bahwa pertanyaan sulit itu kayak apa sih gitu kan. Ya parameter sulitnya juga kayak apa gitu kan. Sulit itu yang dibikin untuk menyulitkan atau dibikin untuk membunuh kan itu juga masih itu kan. Tapi kan kalau toh misalnya ya juga bisa salah gitu, maksudnya juga bisa salah dengan statementnya gitu. Tapi ketika pameran-pameran itu dikerjakan dengan jalan yang benar gitu kan, di situ kan ada peran kurator, mungkin terhadap yang lain-lain yang bisa jadi ya setidaknya bisa memperkuat juga gitu kan gitu. Sebenarnya ya perangkat ekosistem dalam pameran itu ketika kita bisa memenuhinya sih sebenarnya di artisnya sendiri sudah tidak terlalu berat gitu kan. Ya tinggal ngomong doang dikit gitu kan, yang lainnya dibantu pasti gitu. Dalam artian bukan dibantu ya, dalam artian udah ada emang porsi-porsinya masing-masing gitu kan. Gitu. Iya gitu. Itu udah. Itu dari Mas Wahyu. Apa? Kalau dari Yuga berarti sama aja ya, nggak ada yang sulit. Ya bukan nggak ada yang sulit ketika pertanyaannya masih sangat relevan dengan apa ya, dengan apa yang diucapkan ataupun dipresentasikan sama Yuga sebenarnya nggak ada masalah yang berarti kecuali emang ada hal-hal yang menyimpang dari apa statementnya Yuga gitu, antara statement dan representasi karyanya pertentangan, itu baru yang sangat susah untuk membela gitu. Tapi ketika statement dan presentasinya sudah dianggap sesuai ya sebenarnya ya tinggal ngomong apa yang dia diawalkan aja gitu. Sebenarnya juga kemarin agak khawatir loh Mas Wahyu. Ini harus didampingi Mas Wahyu katanya. Kan dijebak juga sebenarnya di sini itu. Gak mau dia kemarin. Ajak aja Mas Wahyu sekalian katanya. Ya biar seru, maksudnya udah kalau ada kuratornya kan lebih menarik gitu. Kalau saya sendiri kan ya itu aja. Tapi lebih banyak. Jadi sebenarnya jadi diskusi menarik gitu ketika karya-karya juga ini kan, makanya tadi ketika karya juga nggak usah dibahas secara estetis gitu, tapi dibahas tentang kontennya apa, tentang privasinya itu yang sebenarnya jauh lebih menarik gitu.
jauh lebih menarik gitu kan, bahwa apa ya, ya kita tahu bahwa street fotografi itu mau nggak mau di fotografi membawa dampak yang cukup besar kan gitu, maksudnya ya street fotografi mungkin jadi satu striker perkembangan fotografi saat ini gitu, tapi di samping itu di street fotografi juga banyak menyimpan banyak masalah kan sebenarnya, yang teman-teman nggak berani gitu, mungkin ketakutan juga yang awal-awal adalah wah gue akan banyak menyinggung orang, nggak apa, bukan menyinggung orang gitu kan, ini sebagai autokritik aja, autokritik terhadap apa ya, terhadap ya kelakuan diri sendiri gitu kan gitu. Orang juga boleh tidak setujunya juga, tapi kan kayak juga kan sebenarnya ini kritik buat saya loh gitu kan, saya juga pelaku ini gitu loh, tapi saya punya kesadaran sekarang gitu, gimana biar saya tidak dicap kurang ajar, biar saya tidak dicap sebagai paparazzi gitu, ataupun ya kalau ngomong moral atau enggak itu batasannya sudah sangat susah ya gitu. Tapi sekarang yang bahaya bagi teman-teman adalah ketika undang-undang privasi ini diberlakukan gitu kan. Konsekuensinya pidana gitu kan. Bukan menakut-nakutin gitu kan. Tapi ya itu tadi gitu. Perkembangan itu bergeser gitu. Bergeser, nah dulu cuma ngomong tentang etik, haki dan sebagainya gitu. Sekarang udah ngomong privasi gitu. Privasi udah ranahnya udah ranah yang lebih serius gitu kan. Kecuali emang kita mau bermasalah gitu kan. Ya kita kan nggak mau kan memotret ataupun itu bermasalah gitu, kecuali emang kita pengen mencari sensasi dari situ gitu. Justru sebenarnya pembelajaran yang bagus buat kita gitu. Ini sebagai autokritik kok, kita nggak kritik orang-orang, ini sebenarnya kritik juga sendiri kok gitu kan. Dan kita harus banyak belajar dari juga gitu, juga punya kesadaran gitu, punya kesadaran awal untuk itu gitu. Bukan berarti kita tidak boleh memotret itu, tidak boleh memotret itu. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan street fotografi ketika kita bisa mengenal jalanannya gitu, kita bisa beradaptasi dengan apa ya, dengan wacana-wacana kekinian tentang street fotografi gitu, atau street fotografi kita tarik ke ranah kontemporer, tidak hanya tentang street fotografi kan masih banyak gitu kan ya, gimana kayak dulu Lukdila Haye tidak hanya ngomong jurnalistik sebagai jurnalistik gitu, jurnalistik dilompatkan pada hal-hal yang di luar jurnalistik, itu kan bisa memperkaya khasanah jurnalistik, kalau di street bisa memperkaya kayak khasanah street fotografi kan gitu kan. Belum ada yang benar-benar kayak hal-hal yang apa sih di street fotografi ini, padahal perkembangannya itu edan gitu. Street fotografi itu umatnya banyak banget gitu kan, tapi yang disebutkan itu aja. Itu sih sebenarnya itu yang diskusi yang menariknya lah gitu. Makanya kita ntar juga berencana ini akan dibawa ke beberapa kota, biar pasti kan secara dialektika akan berbeda di kota-kota mana yang memang street fotografernya ganas-ganas dalam artian memotretnya gitu kan, ada yang lempeng-lempeng aja, ada yang ya tiap kota punya karakteristik, dan itu akan jadi menarik gitu, bahwa ini bukan bermaksud ofensif gitu, tapi menciptakan kesadaran terhadap fotografi jalanan itu kayak apa sih gitu, mendudukan fotografi jalanan, mendudukan subjek, mendudukan kuasa itu kayak gimana. Sekarang kan bergeser sekarang gitu, semua bergeser, ketika kita tidak mengikutin ya pasti akan bermasalah di kemudian hari, tentang bermasalah di komunitinya atau bermasalah di ranah-ranah hukum gitu. Ya sekali lagi ini bukan hal-hal yang untuk menakuti, tapi sebagai warning awal aja gitu, bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu. Dan itu perlu digarisbawahi gitu. Itu. Ada lagi Mas Wahyu? Sudah. Dari rekan-rekan sekalian? Di Bandung buka puasanya jam berapa nih? Udah. Oke, kita sudahi saja untuk sesi sore ini. Yang mau buka puasa, silakan buka puasa. Yang belum siap-siap. Terima kasih Yuga, terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Pak Arif, terima kasih buat semua yang merespon. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Uda, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Halo Pak Arif.